杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini wajah Loli akhirnya berubah. Ia tak lagi berani diam di tempatnya. Ia menggoyangkan tubuhnya seperti kelinci yang ketakutan dan terbang dengan cepat dan langsung menjauh dari istana es. Pada saat yang sama, mata di Kampan itu terbuka. Pupilnya jernih dan tanpa cacat, tampak banyak keagungan. Dan yang mengejutkan Lohei dan Chihuo adalah mata ini jelas milik seorang wanita. Mungkinkah Kaisar Bintang yang legendaris itu sebenarnya seorang wanita? Pikiran konyol ini muncul di benak kedua Raja Kekosongan yang kuat, membuat mereka sedikit tak percaya. Sepasang mata indah itu hanya menatap Lohei dan Chihuo dengan dingin, tanpa emosi. Seolah-olah mereka hanya melihat dua makhluk seperti semut. Chihuo menjerit dan terpental mundur, seolah-olah ia terpukul keras yang menyemburkan darah ke udara. Domainnya tiba-tiba hancur berkeping-keping dan Wei Feng yang telah menjaga di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi tumpukan daging cincang dan mata tanpa mayat utuh. Bahkan di lubuk jiwa Lohei terdengar suara berderak yang tajam yang merupakan tanda runtuhnya domainnya sendiri. Seolah-olah tatapan acuh tak acuh dari mata indah itu mengandung kekuatan tertinggi yang tak terbayangkan, yang membuat orang tak mampu melawannya. Wajahnya memucat dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya sedikit terhuyung. Bagaimanapun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Chihuo, dan dia masih berdiri di tempat yang sama. Setelah mata indah itu hanya meliriknya lalu menghilang, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Pada saat yang sama, kekuatan kaisar yang kuat melonjak dari Yang Ke dan Suyan. Itu adalah kekuatan yang sama sekali bukan milik dunia ini. Itu adalah eksistensi yang tak bisa dipandang. Itu adalah aura yang membuat miliaran makhluk tunduk padanya. Dan itulah kekuatan kaisar. Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Dan tawanya seperti guntur. Tampaknya mengandung semacam konsepsi artistik yang aneh. Yang mengejutkan pikiran Lohei dan membuat lautan kesarannya bergolak. Tanpa henti dan tak stabil. Setelah Chihuo berdiri teguh, wajahnya semakin pucat. Energi emas dan putih melilit Yang Ke dan Suyan, dan suara naga dan burung ponik terus bergema. Tetapi energi Yin dan Yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun energi Yin dan Yang tadi cukup kuat untuk mengancam alam Raja Kekosongan umum, tapi Lohei tidak menganggapnya serius. Namun sekarang, kekuatan energi emas dan putih telah meningkat hingga membuat Lohei berubah warna. Seolah-olah kekuatan dari token Kaisar Bintang yang tak tersegel dituangkan ke dalam tubuh Yang Ke dan Suyan. Perlahan energi Yin dan Yang menyatu sepenuhnya dan keduanya tak dapat dibedakan. Di hadapan semua orang, Yang Ke dan Suyan menghilang dalam sekejap dan yang mereka lihat hanyalah bola cahaya redup. Chihuo, Anda mati duluan. Yang Ke berteriak dingin dari bola cahaya. Dan sesaat kemudian bola cahaya itu terbang di depan Chihuo yang membuat wajah Chihuo berubah drastis. Dan ia berteriak ngeri. Saudara Lohei, selamatkan saya. Pada saat yang sama ia mencubit mantra sihir dengan kedua tangan dan mengerahkan energi sucinya dengan putus asa. Membentuk dinding tembaga dan dinding besi di depannya. Lapisan-lapisan esensi suci menyelimuti tubuhnya bagai substansi. Dan terdapat pula harta rahasia pertahanan tingkat Raja Kekosongan yang berubah menjadi bola api dan menyelimuti-nya. Namun semuanya sia-sia. Ketika bola cahaya mendekat, yang pertama kali hancur adalah harta rahasia perlindungan tingkat Raja Kekosongan yang berubah menjadi api. Eksistensi ini yang bisa dibilang terbaik di seluruh wilayah bintang sama sekali tidak mampu menahan kekuatan mengerikan bola cahaya tersebut. Sehingga dia hancur berkeping-keping begitu bersentuhan dengannya. Di dalam bola cahaya, bayangan naga emas dan burung ponik es muncul, dan sosok mereka yang agung dan mulia tampak menari di langit, menari dalam postur yang mendebarkan. Kembali,
Bola cahaya itu melewati Cihuo yang membuat Cihuo berdiri di sana, tak bergerak, menatap kosong ke arah kehampaan dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Saya menyesalinya. Sebelum Cihuo selesai berbicara, cahaya menyilaukan muncul di tubuhnya, seolah-olah balon berlubang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya itu melesat keluar dari pori-porinya, membuatnya tampak seperti landak bercahaya. Duar! Suara keras terdengar dan tubuh Cihuo meledak dan berubah menjadi kabut darah dan berhamburan di tanah. Di langit terdengar gelombang udara dingin. Lebih dari selusin tetua lembah Bingsin merasakan udara dingin menusuk paru-paru mereka dan mereka semua menunjukkan ketakutan. Cihuo, seorang master tingkat pertama Raja Kekosongan, tapi tidak mampu menahan serangan Yangke dan Suyan yang menggunakan token Kaisar Bintang. Dan tewas seketika. Bahkan master tingkat ketiga Raja Kekosongan pun tak mampu memiliki kekuatan tempur seperti itu. Melihat itu, tubuh halus Lohli gemetar dan ada jejak kengerian di dalam matanya yang indah. Tetapi lebih dari itu adalah penyesalan. Dia bisa memahami suasana hati Cihuo sebelum meninggal dan dia juga tahu apa maksud Cihuo dengan kata-kata yang tidak diucapkannya sebelum meninggal. Karena Cihuo menyesal. Begitu juga dia. Jika dia tahu situasinya akan seperti ini, bagaimana mungkin dia mengabaikan kejadian hari ini dan menjauhkan diri dari masalah? Jadi dia tahu ini akan terjadi. Dia akan melindungi Yangke dan Suyan bahkan jika dia mati. Memikirkan hal ini, Loli menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya lembah Bingsin ditakdirkan untuk tidak pernah bangkit. Meskipun ada kesempatan yang diberikan surga ada di depannya, tapi dia menutup mata dan menolaknya. Jadi apa gunanya menyesal sekarang? Dia hanya berharap pemuda itu tidak akan melawan lembah Bingsin setelah menyelesaikan masalah saat ini. Karena lembah Bingsin adalah guru Suyan. Kalau tidak, lembah Bingsin akan hancur hari ini. Tiba-tiba tawa gila terdengar dari samping. Loli merutkan kening dan melihat Ran Junting tertawa terbahak-bahak. Namun tawa dan ekspresi wajahnya dipenuhi kepahitan dan penyesalan yang tak berujung. Sejak dia memutuskan untuk melepaskan Suyan, sejak Suyan memanggil gurunya untuk terakhir kalinya, dia ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Lohe, sekarang giliran Anda. Suara Yangke terdengar lagi dari cahaya dan Lohe diselimuti oleh niat membunuh yang dahsyat yang membuat wajah Lohe berubah drastis. Ia menyadari bahwa ia masih meremehkan kekuatan mengerikan token Kaisar Bintang. Cihuo terbunuh dalam satu serangan di depannya. Bahkan ia tidak mampu melakukan metode seperti itu. Dengan kata lain, ia bukanlah lawannya. Kekuatan bintang. Wajah Loe berubah beberapa kali dan ia menyerah untuk berkompromi. Ia tiba-tiba berteriak. Jelas dia tahu bahwa bernegosiasi dengan Yangke sia-sia. Ia tahu terlalu banyak rahasianya dan mustahil untuk mencapai kesepakatan. Terlebih lagi Yangke menggunakan sesuatu seperti token Kaisar Bintang. Bagaimana mungkin ia tidak membunuhnya? Daripada mempermalukan dirinya sendiri, lebih baik bertarung mati-matian. Di suatu tempat di wilayah bintang yang jauh, bintang Cuiwe berkelebat dan kekuatan bintang yang besar dan tak tertandingi melintasi penghalang ruang. Melesat ke bintang Cilan dan mengalir ke tubuh Lohe. Tiba-tiba aura Lohe melonjak. Awalnya ia berada di level kedua Raja Kekosongan, tetapi dalam waktu yang sangat singkat, dia mencapai level puncak. Hampir setara dengan level ketiga. Kemudian dia langsung kabur tanpa menoleh. Ia menggunakan kekuatan asal bintang hanya untuk kabur. Ia bahkan tak punya keberanian untuk berhadapan langsung dengan Yangke dan Suyan. Bisakah Anda kabur? Yangke tertawa. Bola cahaya itu melesat di tempatnya. Kekuatan ruang berfluktuasi dalam sekejap. Ia berhasil menyusul Lohe. Dari bola cahaya itu, sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menyerang Lohe secara langsung. Lohe terkejut. Pedang panjang harta karun rahasia level Raja Kekosongan di tangannya bergetar. Dan cahaya pedang yang hampir mampu membelah langit dan bumi melesat keluar. Setelah tabrakan tanpa suara itu membuat ruang angkasa runtuh dan cahaya pedang itu tertelan. Namun kekuatan dari bola cahaya itu membuat Lohe mundur ratusan kaki. Wajahnya sedikit pucat.
ia menderita sedikit kekalahan di pertarungan pertama. Setelah menstabilkan tubuhnya dengan bantuan kekuatan mundur, Lohe terus kabur, melarikan diri ke dalam wilayah bintang. Tapi kelompok cahaya tempat Yangke dan Suyan berada masih belum menyerah. Mereka berkelebat lagi di tempat semula dan secara aneh muncul di depan Lohe. "Nak, jangan pergi terlalu jauh." Lohe sangat marah hingga muntah darah. Meskipun ia tahu Yangke telah mengembangkan kekuatan ruang, ia tak pernah menyangka akan diombang-ambingkan oleh kekuatan ini dan kehilangan kesabaran. Bagaimanapun, prajurit yang telah mengembangkan kekuatan ruang memiliki keunggulan unik dalam mengejar dan melarikan diri. Kalau tidak, ia pasti sudah menangkap Yangke setahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia punya kesempatan untuk melarikan diri ke bintang Cilan? Sekarang Anda tahu Anda sudah bertindak terlalu jauh. Kenapa Anda tidak memikirkan ini saat mengejar saya di seluruh penjuru bintang? Sekarang tak ada gunanya bicara lagi. Hari ini adalah hari kematian Anda. Sebuah retakan ruang besar tiba-tiba terbentuk, seperti mulut binatang buas yang menganga, menggigit Lohe, seolah ingin menelan matahari dan bulan. Jadi Lohe tak berani menganggapnya enteng, dan hanya bisa menghindari mati-matian, sambil menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Di Pulau Bingcue banyak sekali murid yang gemetar. Batasan dan susunan sihir di pulau itu telah lama hancur dalam kerusakan energi yang mengerikan. Hari ini, Pulau Bingcue bisa dikatakan benar-benar tak berdaya. Wajah Loli berubah dan tiba-tiba ia berteriak dengan suara rendah. "Cepat, suruh semua murid berlindung di ruang rahasia bawah tanah." Binglong tertegun, tetapi segera bereaksi dan buru-buru mengeluarkan kompas komunikasi dan menuangkan pikiran ilahi ke dalamnya. Dalam waktu singkat, semua murid lembah Bingsin menerima perintah dan bergegas ke ruang rahasia bawah tanah. Sekarang hanya Binglong dan selusin tetua yang masih berdiri di samping Loli. Menatap cahaya ilahi ilusi dan kerusuhan energi di langit dengan ngeri. Dengan pelindungan Loli, setidaknya mereka memiliki keberanian untuk berdiri di sini. Di atas awan, dalam posisi yang tak terjangkau oleh mata telanjang, ada dua aura yang sangat mengerikan sedang bertarung, yaitu Yangke, Suyan, dan Lohe. Meskipun lebih dari selusin tetua tidak dapat melihat situasi dengan jelas, dari jeritan ketakutan Lohe yang sesekali terdengar, masih dapat disimpulkan bahwa Lohe benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dari waktu ke waktu, darah berenergi besar akan jatuh dari awan. Setiap tetes darah mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Bentuknya bulat seperti permata. Ketika jatuh ke tanah, darah itu akan menghancurkan lubang besar di tanah. Dan itulah darah seorang raja kekosongan yang kuat. "Tetua tertinggi," Binglong memanggil dengan suara gemetar. "Bagaimana situasinya sekarang?" Mata indah Loli tampak dalam menatap kehampaan dan ia mendengar kata-kata itu dan berbisik. "Saya khawatir Lohe tidak akan berhasil." Semua orang ketakutan dan hampir tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Lohe adalah orang kuat di tingkat kedua Raja Kekosongan. Bahkan jika orang tingkat ketiga bertindak sendiri, ia mungkin tidak dapat membunuhnya. Dengan kekuatannya, bahkan jika ia dikalahkan oleh lawannya, ia akan memiliki kemampuan untuk melarikan diri dan mencoba kembali. Namun Loli memberikan penilaian bahwa Lohe tidak akan berhasil. Ini berarti Lohe kemungkinan besar akan mati di sini hari ini. Mungkinkah Yangke dan Suyan dengan dua tubuh dan satu pikiran mampu mengerahkan kekuatan tempur yang lebih mengerikan daripada alam Raja Kekosongan tingkat ketiga? Apakah ini kekuatan token Kaisar Bintang? Semua orang sedikit teralihkan untuk sementara waktu. Pada saat ini tawa Yangke kembali terdengar dari langit dan kutukan amarah Lohe bercampur aduk dalam tawa itu. Seluruh langit menjadi kacau, gelombang kekuatan ruang angkasa menyebabkan ruang medan perang runtuh, dan retakan ruang angkasa yang besar muncul di sekitarnya. Rasanya seperti mulut binatang buas yang bisa menelan segalanya. Darah merah terus berjatuhan. Darah itu jatuh di puncak es Pulau Bingcue, dan energi penghancur yang terkandung di dalamnya menyebabkan banyak puncak es runtuh, dan seluruh Pulau Bingcue menjadi kacau balau. Binglong dan yang lainnya sangat terkejut.
Tingkat pertempuran ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka sentuh. Bahkan jika mereka ingin menonton, mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka tidak dapat merasakan akibat dan fluktuasi pertempuran. Apa yang bisa mereka dapatkan darinya? Hanya Loli yang nyaris tak bisa melihat apapun. Namun seiring berjalannya waktu, dengan kekacauan medan domain di langit, bahkan ia tak bisa melihat situasi di sana. Kutukan Lohe telah lama mereda, dan sepertinya ia tak punya tenaga lagi untuk melakukan semua ini, dan hanya bisa bertahan sekuat tenaga. Namun nafasnya jelas melemah. Mati! Tiba-tiba teriakan marah Yangke keluar dari kehampaan, dan di saat yang sama, jeritan ketakutan Lohe pun terdengar. Kemudian sebuah lingkaran cahaya tiba-tiba meledak, memancar ke segala arah, dan riak-riaknya menyebar dengan ganas hingga jarak yang sangat jauh. Potongan-potongan besar darah jatuh dari langit seperti hujan, dan ada beberapa anggota tubuh yang patah dan potongan daging. Pada saat itu, nafas Lohe tiba-tiba menghilang, sehingga pupil mata Loli menyusut seukuran ujung jarum, dan tubuhnya yang halus tak kuasa menahan gemetar. Ia menyadari apa yang baru saja terjadi. Pertempuran yang mengguncang bumi mereda saat itu, bahkan lebih dari selusin tetua lembah Bingsin tak berani bernafas. Dan semua orang menatap kehampaan dengan ketakutan. Pada saat ini, langit yang kacau mulai kembali jernih, dan retakan-retakan besar mulai menutup perlahan-lahan. Sebuah bola cahaya berpaduan emas dan putih muncul di pandangan semua orang, dan Lohe telah lama menghilang. Seolah ada tatapan yang terpancar dari bola cahaya itu memandang ke segala arah. Tatapannya dingin dan kejam, dengan semburat merah tua. Sehingga semua orang yang bertatapan dengannya tak kuasa menahan gemetar. Bahkan Loli tak kuasa menahan nafas dan menelan ludahnya. Jantungnya berdebar kencang. Namun yang membuatnya merasa tenang adalah mata merah tua di bola cahaya itu dengan cepat menyipit. Dan raungan naga yang nyaring serta teriakan ponik yang menyaring terdengar. Bola cahaya itu berkelebat di tempatnya semula dan tiba-tiba menghilang. Tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Namun 12 tetua lembah Bingsin tak mampu menahan emosi mereka untuk waktu yang lama. Tak seorang pun berani berbicara untuk waktu yang lama. Semua orang mengerahkan pikiran spiritual mereka dan dengan hati-hati mengamati sekeliling. Baru setengah hari kemudian bola cahaya itu tidak muncul dan mereka perlahan-lahan menghela nafas lega. Karena Yangke tidak bermaksud membunuh mereka semua. Jika tidak, akan ada sungai darah di Pulau Bingcue hari ini. Di Bintang Cuiwei, istana Dewa Bintang, di tengah kuil Dewa Bintang, ada alun-alun besar. Di alun-alun berdiri patung berbentuk manusia setinggi sekitar 30 kaki. Patung itu jelas dibuat oleh seorang master dan sangat hidup dan penuh pesona. Prototipe patung itu adalah Lohe sendiri. Sebagai Raja Bintang, Lohe tentu saja memiliki kehormatan seperti itu. Patung di kuil Dewa Bintang ini adalah simbol statusnya sebagai Raja Bintang Cuiwei. Di bawah patung itu banyak prajurit duduk bersila dan mereka tampaknya memahami sesuatu dari patung itu. Masing-masing dari mereka mabuk dan tenggelam di dalamnya. Perlahan ada suara berderak datang dan gerakan ini segera diperhatikan. Para prajurit yang duduk di depan mengerutkan kening, membuka mata mereka dan melihat sekeliling. Ingin tahu dari mana suara itu berasal. Tetapi mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tepat ketika mereka hendak menutup mata dan melanjutkan pemahamannya, suara berderak lain terdengar, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Mereka akhirnya menyadari sesuatu dan menatap patung besar berbentuk manusia itu. Sekilas mereka tercengang. Patung Tuan Lohe retak? Apa? Mustahil. Bagaimana mungkin patung Tuan Lohe retak? Patung ini berkaitan erat dengan asal-usul bintang dan energi Tuan Lohe sendiri. Sekarang retakan telah muncul. Apakah Tuan Lohe dalam bahaya? Omong kosong. Tuan Lohe adalah penguasa bintang Cuiwei. Jasa-jasanya sebanding dengan ciptaan dan kultivasinya tak tertandingi. Bagaimana mungkin dia dalam bahaya? Oh, benar-benar ada retakan. Berita itu seperti hembusan angin, langsung menyapu semua prajurit yang sedang bermeditasi di sana. Ribuan prajurit itu semua mendongak, melihat retakan yang semakin membesar, yang membuat semua orang tercengang dan merasa gelisah.
Jangan khawatir semuanya, Tuan Lohe terhubung dengan keberuntungan bintang Ciwe. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, dia pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan dan kembali dengan selamat. Jangan panik. Iya, orang seperti Tuan Lohe, bagaimana mungkin dia jatuh begitu mudah? Jangan ribut. Seseorang langsung menimpali, jelas-jelas mengagumi Lohe secara berlebihan. Namun tepat ketika pria itu selesai berbicara, patung besar berbentuk manusia itu tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Dan kemudian patung yang menjulang tinggi itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Potongan-potongan patung besar jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Para prajurit yang lebih dekat tercengang dan mata mereka gemetar. Mereka dengan cepat menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, patung itu runtuh dan alun-alun berguncang hebat, memercikan awan debu. Pada saat yang sama, seluruh bintang Ciwe tampak berguncang. Beberapa yang lebih kuat jelas merasakan bahwa energi spiritual langit dan bumi bintang Ciwe tampak lebih lemah dari sebelumnya. Tuan Lohe telah jatuh. Ribuan prajurit dengan berbagai tingkat kultivasi di alun-alun segera menyadari apa yang telah terjadi setelah hening sejenak dan tercengang. Patung ini berkaitan erat dengan Lohe sendiri dan asal-usul bintang-bintang Ciwe. Jika patung itu tidak mungkin hancur, maka hanya ada satu penjelasan yang masuk akal. Lohe sudah mati. Namun semua orang hampir tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang prajurit sekuat Lohe mati? Siapa pelakunya? Bajingan mana yang melakukannya? Jika saya tahu, saya akan mencabik-cabiknya. Teriak seseorang dengan marah. Siapapun yang membunuh Tuan Lohe adalah musuh bersama bintang Ciwe, dan siapapun yang melihatnya akan membunuhnya. Semua orang akan membunuhnya. Tak terhitung prajurit dan alun-alun meraung marah. Lohe mungkin tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mungkin mereka bahkan belum pernah melihat Lohe. Tetapi Lohe adalah penguasa bintang Ciwe. Jika penguasa bintang itu jatuh, bintang Ciwe juga akan terpengaruh. Vitalitas yang hilang tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Kecuali Raja Kekosongan lain datang ke bintang Ciwe untuk memurnikan esensi bintang. Dengan kata lain, jatuhnya Lohe telah menyebabkan kerugian besar bagi seluruh bintang Ciwe. Jadi mereka yang membunuh Lohe tentu saja menjadi musuh mereka. Ketika para prajurit itu berteriak, ekspresi banyak orang berubah. Mereka mengeluarkan kompas komunikasi, menuangkan pikiran suci ke dalamnya, dan menyebarkan berita mengejutkan ini kepada kerabat, teman, dan para tetua sekte mereka. Sehari kemudian, semua orang di seluruh bintang Ciwe tahu bahwa Master Bintang Lohe telah jatuh. Sebulan kemudian, berita ini menyebar ke seluruh wilayah bintang, yang membuat wilayah bintang berguncang. Ada banyak pendapat berbeda tentang kematian Lohe. Ada yang mengatakan bahwa Master tua yang tak pernah muncul itu hanya membunuh Lohe. Ada yang mengatakan bahwa Lohe menerobos ke suatu tempat berbahaya dan gagal melarikan diri. Mengenai bagaimana dia meninggal dan siapa yang membunuhnya, belum ada yang tahu. Namun ini tidak diragukan lagi, merupakan berita yang menggemparkan. Bagaimanapun, tidak banyak orang kuat di alam Raja Kekosongan di seluruh wilayah bintang. Jadi kematian salah satu dari mereka mungkin akan menimbulkan sensasi. Terlebih lagi, orang yang meninggal kali ini adalah Master Bintang-Bintang Ciwe, Lohe, yang merupakan Raja Kekosongan tingkat kedua. Jelas, berita itu juga segera menyebar ke Bintang Cilan. Loli, tetua tertinggi lembah Bingsin, memerintahkan agar semua murid di pulau itu tidak membocorkan apa yang terjadi hari itu. Jika tidak, ia akan membersihkan pintu secara pribadi, dan semua murid pun patuh. Sejujurnya, hanya belasan tetua lembah Bingsin yang tahu tentang apa yang terjadi hari itu. Murid-murid biasa tidak sama sekali, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa pertempuran yang mengejutkan telah terjadi di Pulau Bingcue. Tapi mereka tidak tahu siapa yang bertarung, siapa yang menang, dan siapa yang kalah. Di istana es Pulau Bingcue, para petinggi pulau berkumpul. Loli duduk di kursi pertama, sementara Binglong dan Ranjunting dan para tetua lainnya duduk di kedua sisi. Seorang tetua melaporkan pemulihan formasi dan larangan pulau. Pertempuran dahsyat terakhir hampir menghancurkan seluruh formasi larangan Pulau Bingcue.
Selama periode ini, para murid telah memperbaikinya dan baru hari ini selesai. Namun puncak es yang runtuh tidak dapat mengembalikan kejayaannya seperti semula. Untungnya para murid dievakuasi lebih awal dan tidak ada korban jiwa. Ini adalah kabar baik yang langka. Loli memejamkan mata hingga tetua selesai melapor, lalu mengangguk kecil, tetapi tidak berniat berbicara. Binglong meliriknya lalu berbalik menatap orang lain dan bertanya, "Tetua ke-13, apakah ada kabar tentang orang itu?" Mendengar itu, tetua ke-13 Yu Suiking menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Tidak, kami sudah mencarinya selama setahun, tetapi tidak ada kabar. Jika dia tidak muncul saat itu, kami tetap tidak akan dapat menemukannya. Jika dia ingin menyembunyikan keberadaannya kali ini, kami tetap tidak akan punya acara." "Hei!" Binglong menghela nafas. "Tidak perlu mencarinya." Loli tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan ringan, "Tetua tertinggi, jika dia tidak ingin Anda menemukannya, apa yang bisa Anda lakukan? Lagi pula setelah pertempuran seperti itu, dia pasti harus menyembuhkan lukanya." "Penyembuhan?" Binglong dan yang lainnya mengangkat alis mereka tampak sedikit terkejut, tetapi segera bereaksi. "Maksud Anda?" "Dia menggunakan kekuatan terlarang, jadi dia harus membayar harganya." Loli berkata dengan ringan. "Dia terluka?" Mata Ranjunting berbinar dan sedikit rasa ingin tahu muncul di wajahnya. "Jika begitu, haruskah kita..." Kata-kata itu belum selesai. Loli tiba-tiba melototinya dengan dingin dan Ranjunting langsung terdiam, tak mampu berkata sepatah kata pun. "Tidak mudah bagi lembah Bingsin kita untuk bertahan hingga hari ini. Harapan saya seumur hidup bukanlah untuk membuat lembah Bingsin lebih maju. Saya hanya berharap untuk melestarikan fondasi leluhur saya. Apakah Anda mengerti?" Mata indah Loli menyapu sekeliling, mengandung keagungan yang tak terbatas. Semua orang terkejut dan merasakan arti kata-kata Loli, lalu buru-buru berdiri dan berkata dengan hormat, "Murid mengerti." "Baguslah. Jika Anda mengerti, jangan buat masalah bagi lembah Bingsin." Wajah Ranjunting memucat dan ia berkata dengan suara gemetar, "Murid salah." Loli mengangguk sedikit, sangat puas dengan sikapnya dan tiba-tiba tersenyum lagi. "Biarkan mereka yang mencarinya mundur, dia akan kembali." "Dia akan kembali?" Wajah beberapa tetua yang tidak tahu situasi berubah drastis. Pertempuran hari itu ketika Yang Ke membunuh Lohe benar-benar membuat mereka takut. Ketika mereka mengira orang ini akan kembali ke Pulau Bingjue, mereka tiba-tiba merasa gelisah. Binglong sepertinya tahu sesuatu dan tersenyum. "Masih ada satu orang yang tersisa di Pulau Bingjue. Dia pasti akan kembali." Ranjunting berpikir sejenak lalu berkata dengan serius, "Apakah Anda sedang membicarakan murid bernama Qingya?" "Ya. Qingya dan Suyan masuk ke lembah Bingsin bersama-sama dan mereka memiliki hubungan dekat. Bahkan jika Yang Ke tidak kembali, Suyan pasti akan kembali." "Lalu haruskah kita bicara dengan Qingya?" Ranjunting merutkan kening. "Sebelumnya saya pergi untuk mencarinya beberapa hari yang lalu." Binglong tersenyum pahit. "Oh, apa hasilnya? Apakah dia tahu keberadaan Yang Ke dan Suyan? Apakah dia tahu sikap Yang Ke terhadap lembah Bingsin?" Tanya Ranjunting. "Meskipun saya pergi mencarinya, tapi saya tidak bertemu dengannya." Wajah Binglong menunjukkan sedikit rasa malu. "Ada apa?" Para tetua sangat terkejut. "Yang Ke meninggalkan boneka batu untuk menjaganya saat saya pergi ke sana. Saya dipukul mundur oleh boneka batu itu." Binglong menjelaskan dengan senyum masam, dengan ketakutan yang masih tersisa di wajahnya. "Jika Qingya tidak menghentikannya tepat waktu, saya mungkin akan terluka." "Apakah boneka batu itu sekuat itu?" Wajah Ranjunting berubah drastis. Dia juga pernah melihat boneka batu itu ketika dia merintahkan Bing De untuk membunuh Qingya. Boneka batu itulah yang melindungi Qingya. Namun semua perhatiannya tertuju pada Yang Ke dan Suyan hari itu, dan dia tidak terlalu memperhatikan makhluk aneh itu. Sekarang, setelah Binglong menyebutkannya, dia menyadari betapa luar biasanya boneka batu itu. "Dalam konfrontasi langsung, saya jelas bukan tandingannya." Ekspresi Binglong serius, dan suara menghirup udara dingin terdengar.
Binglong adalah ahli terbaik dalam alam kembali kekosongan di lembah Bingsin dan salah satu yang terbaik di seluruh bintang Cilan. Tetapi bahkan dia pun bukan tandingannya. Bukankah itu berarti boneka batu itu memiliki kekuatan yang mendekati alam raja kekosongan? Tapi keberadaan macam apa itu? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Loli, berharap dia bisa menjelaskan sesuatu. Jangan lihat saya, karena saya tidak tahu asal-usul boneka batu itu. Mungkin itu boneka peninggalan zaman kuno, atau mungkin makhluk aneh. Bahkan tetua tertinggi pun tidak tahu. Semua orang terkejut. Dalam kognisi mereka, tetua tertinggi hampir maha kuasa. Tetapi hari ini, kognisi ini telah rusak, dan akar dari segalanya masih ada pada Yangke. Murid bernama Qingya itu masih memiliki rasa terima kasih kepada lembah Bingsin. Jika tidak, dia tidak akan menghentikan boneka batu itu menyerang Binglong. Kalian semua jangan mengganggunya. Perintahkan orang-orang untuk menjaganya dengan baik. Yangke dan Suyan akan datang ke sini lagi dan membawanya pergi. Baik. Binglong mengangguk hormat. Lain kali dia datang lagi, jangan kasar. Loli meninggalkan sepatah kata dan seluruh orang itu tiba-tiba menghilang. Para tetua saling memandang dan bubar satu demi satu. Hanya Ran Yunting yang tersisa. Dengan penyesalan tak berujung di wajahnya. Di dalam Mutiara Suanji, di loteng tempat Xian Ningsang dulu tinggal, Yangke dan Suyan duduk bersila berhadapan. Telapak tangan mereka saling menempel. Esensi suci di tubuh mereka menyatu secara harmonis. Dan sebuah konsepsi artistik yang tak terjelaskan merasuk di sekitar mereka. Keduanya tampak sedikit pucat. Pertarungan melawan Lohe tampak sederhana dan mudah, tetapi Yangke dan Suyan sama-sama membayar harga yang sangat mahal karena menggunakan kekuatan yang begitu mengerikan. Jadi setelah bertarung, Yangke segera meninggalkan lembah Bingsin, bahkan tidak peduli dengan Qingya, mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya dengan damai. Sampai batas tertentu, pandangan Loli masih sangat kejam. Namun untungnya kali ini ia menggunakan token Kaisar Bintang setelah tubuhnya dan Suyan bersatu. Jadi meskipun harganya mahal, mereka berbagi. Sehingga tampaknya tidak terlalu berat. Jadi Yangke merasa beruntung. Jika Suyan tidak menanggung bebannya saat itu, tetapi ia menggunakan token Kaisar Bintang sendirian, mungkin konsekuensinya akan tak terbayangkan. Bagaimanapun kekuatan besar Kaisar bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Pada saat ini, tubuh mereka berdua dipenuhi dengan sumber kristal suci. Ada beberapa botol giok kosong di samping mereka dan ramuan di dalamnya telah habis. Energi murni mengalir ke dalam tubuh mereka, melarutkan luka dan bahaya bersembunyi mereka. Seiring berjalannya waktu, wajah mereka perlahan kembali merona kemerahan dan fluktuasi aura mereka perlahan stabil. Suatu hari, Yangke menghela nafas panjang. Ia membuka matanya, kemudian dia bertemu dengan mata indah Suyan. Dan keduanya tersenyum. Setelah lebih dari 3 bulan penyembuhan, luka-lukanya akhirnya pulih. Adik junior, apakah Anda sudah mencapai terobosan? Secercah kejutan melintas di mata indah Suyan. Sepertinya begitu. Yangke menyadari perubahan dalam dirinya. Sebelum pertempuran dengan Lohe, ia berada di puncak level kedua alam kembali kekosongan. Dan setelah pertempuran itu, ia kini telah mencapai level ketiga. Bahkan ia tidak menyadari kapan ia telah mencapai terobosan. Mungkin energi yang diinfuskan ke dalam tubuhnya oleh kekuatan suci Kaisar Agung terlalu besar, menyebabkan hambatannya menerobos diam-diam. Terlebih lagi, kondisinya saat ini juga sangat stabil, dan Yangke tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Anda juga. Yangke melirik Suyan dan mendapati bahwa level kultivasinya sama dengan miliknya. Keduanya berada di level ketiga. Suyan melunjutkan bibirnya dan tersenyum, sehingga cahaya seluruh dunia seolah-olah berkumpul pada Suyan, membuatnya tampak sangat cantik. Yangke tak kuasa menahan diri untuk tetap diam. Ia melulurkan tangan dan menggenggam tangan Suyan. Hatinya dipenuhi haru. Suyan. Wajah Suyan memerah. Ia tentu saja menyadari apa yang dipikirkan Suyan. Ia ragu sejenak dan tergagap. Tuan dan yang lainnya menunggu di luar. Yangke memancarkan pikirannya untuk menyelidiki di luar. Tiba-tiba ia mendapati bahwa kenalan dan teman-temannya telah mendengar berita itu dan bergegas ke sini. Mereka telah menunggu di luar.
para ahli dari 3 ras manusia, iblis dan monster hampir berkumpul di depan loteng. Tak seorang pun berbicara. Mereka semua berdiri di sana dengan tenang menunggu. Yang menggaruk kepalanya, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Lagi pula kita sudah menunggu begitu lama, tidak perlu terburu-buru." Sambil berbicara, ia berubah menjadi serigala dan melemparkan Xuyan ke tanah. Setelah waktu yang lama, pintu loteng terbuka. Yang Ke dan Xuyan muncul di hadapan Ling Taisu dan yang lainnya. Kemudian semua orang bergegas maju untuk menanyakan situasi. Mata indah Xianishan dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran yang tak terpendam. Hari itu, Yang Ke dan Xuyan tiba-tiba muncul di Mutiara Xuanji. Keduanya tampak lemah dan tampak terluka parah. Xianishan tentu saja terkejut dan segera mengatur agar mereka sembuh dan menyebarkan berita tersebut. Baru hari ini, 3 bulan kemudian, keduanya muncul. "Yang Ke, Anda baik-baik saja?" Ling Taisu yang pertama bertanya. "Terima kasih atas perhatian Anda. Guru, saya baik-baik saja sekarang." "Dasar bocah kecil, Anda membuat saya dan ibu Anda sangat khawatir." Yang Yingfeng juga menghela nafas lega. Ia ingin mengatakan bahwa ia sangat khawatir, tetapi ia merasa sedikit sesak nafas. Jadi ia segera mendorong Dong Suju keluar untuk disalahkan. Dong Suju berdiri di samping Yang Yingfeng, menggigit bibir merahnya erat-erat. Hidungnya sedikit berkedut dan air matanya mengenang di matanya. Ia ingin menangis tetapi ia menahan diri dan tak bersuara. "Bu, jangan khawatir, saya baik-baik saja sekarang." Yang Ke menyeringai dan menepuk dadanya tampak sangat tegar. "Ini masalah besar." Emosi Dong Suju yang terpendam akhirnya meluap. Ia menangis terseduh-seduh dan air matanya jatuh bagai mutiara dari tali yang putus. Jika tidak ada begitu banyak iblis dan monster kuat yang hadir, ia pasti sudah bergegas memeluk putra kesayangannya dan menyayanginya dengan penuh hati. "Anak bau." Yang Yingfeng hampir marah, melotot ke arah Yang Ke. "Apa yang Anda teriakan?" Dong Suju memukul tubuh besi Yingfeng dengan tinjunya yang merah muda. "Mengapa Anda membentak anak saya?" Wajah Yang Yingfeng menjadi muram, berpikir bahwa anaknya adalah anak saya dan membentaknya tidak akan menyakiti siapapun. Tapi inilah yang terjadi, sehingga dia sangat tertekan. Tetapi dia hanya bisa berdiri di sana dengan patuh, membiarkan Dong Suju menghajarnya, dan dia tetap tak bergerak. Setelah bertemu dengan sekelompok kerabat dan teman, merasakan perhatian dan kepedulian mereka, Yang Ke merasa hangat secara fisik dan mental. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kembali ke Benda Tongsuan dengan segala upayanya untuk membawa orang-orang ini keluar adalah keputusan yang bijaksana. Pohon hijau memiliki akar dan air yang mengalir memiliki sumber. Orang-orang di Benda Tongsuan ini adalah akar dan sumber Yang Ke, karena pohon tanpa akar dan air tanpa sumber ditakdirkan untuk tidak bertahan lama. Demikianlah cerita hari ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.